Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jiheaven. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Su Aking yang berada di atas singgasana menunjukkan senyuman yang hangat. Seolah-olah dalam menghadapi situasi apapun, dia tidak akan marah. Bahkan terlihat sangat percaya diri. Itu karena Anda belum mengirim ratu saya kembali. Rancang berteriak dan marah. Bagaimanapun Rancang telah melihat Su Aking meskipun hanya sekilas. Jadi ini bukan pertama kali mereka berurusan. Terlebih lagi, Rancang dan yang lainnya melihat Su Aking membawa pergi ratu pergi dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tentu saja itu akan meninggalkan kesan mendalam pada diri mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang ratu. Oleh karena itu, saya ingin membawa adik lelaki ini bersama saya untuk menjemput ratu Anda. Jadi jangan marah, karena kemarahan hanya akan mempengaruhi kultivasi Anda. Kalian semua adalah orang kuat, dan seharusnya mengetahui kebenaran ini. Su Aking berkata dengan lembut, sehingga suasana yang sebelumnya tegang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tidak mungkin. Siapa yang tahu apa yang akan Anda lakukan? Jadi adik laki-laki saya tidak bisa pergi dengan Anda. Rancang berteriak keras dan masih ceroboh seperti biasanya. Begitu Rancang mengatakan ini, Keyun juga menyadari bahwa Rancang telah mengatakan hal yang salah. Tapi ekspresi Su Aking tidak berubah sama sekali. Dan dia masih tersenyum tipis, sehingga Keyun sama sekali tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Meskipun orang ini hanya dewa pertarungan, tapi dia sepertinya memiliki pengetahuan yang sangat dalam. Meskipun ada banyak orang kuat, tetapi tidak dapat memahami orang ini. Namun masuk akal jika orang ini seharusnya yang memimpin pasukan Taisu dalam medan perang. Hanya saja orang ini sepertinya baru datang ke sini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, orang ini yang mengarahkan semua tindakan Taisu sebelumnya di Senshi. Jadi kali ini Soyeon merasa telah melihat harimau yang selalu tersenyum lembut. Tapi sebenarnya hati orang ini adalah yang paling gelap dan paling menakutkan. Jika Anda tidak ingin pergi dengan saya, jika Ratu menanyakan nama Anda, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Jadi bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Sambil berbicara, Su Aking memandang Soyeon sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak mengetahui identitas Soyeon. Hanya saja barusan Rancang berkata bahwa Soyeon adalah adik laki-lakinya. Jadi seharusnya identitas Soyeon sudah terungkap. Tentu saja, kecuali kecerdasan Su Aking sangat terbelakang. Jadi mustahil untuk tidak mengetahui keberadaan Soyeon. Bagaimanapun Taisu memiliki antek yang cukup. Bahwa beberapa Raja Roh dari Istana Surgawi dan mereka mungkin telah mengungkapkan semua informasi yang para Raja Roh ketahui pada Taisu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Istana Surgawi tidak memberitahu Taisu tentang informasi yang begitu penting? Bahwa Soyeon adalah reinkarnasi yang mulia. Karena Anda memiliki tanda Tuan Jahat, saya ingat seharusnya Anda adalah reinkarnasi Tuan Jahat. Merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk bertemu dengan penguasa legendaris. Setelah saya datang ke dunia Senshi, saya juga membaca prokol yang mulia. Sambil berbicara, mata Su Aking mengeluarkan air seolah dia sangat mengagumi Soyeon. Adik laki-laki, ayo pergi, jangan bicara omong kosong dengannya. Rancang mendengus dingin dan berkata dengan tegas. Bagaimanapun dia tidak percaya pada Su Aking yang berada di depannya. Apakah Anda benar-benar reinkarnasi yang mulia? Su Aking berkata dengan lembut dan senyuman di wajahnya sepertinya mewakili kepercayaannya. Karena Anda berani mengatakannya, Anda seharusnya sudah menebaknya. Jangan khawatir adik laki-laki, kami akan bertarung mati-matian hari ini. Mendengar kata-kata Rancang, Susuo dan lainnya berdiri di depan. Meskipun ketiga dewa itu tidak berbicara, tapi mereka semua membentuk segel dengan tangan mereka. Kakak laki-laki. Soyeon segera menghentikan para kakak seniornya. Karena meskipun Keyun adalah orang yang terkuat dan dia berada di keabadian dewa tingkat keempat, dan Susuo yang berada di depannya juga berada di tingkat keempat keabadian dewa. Tapi ketiga orang kuat dari Taisu berada di tingkat ketiga.
sedangkan rancang dan yang lainnya hanya berada di keabadian dewa tingkat kedua. Namun jika dilihat secara keseluruhan, kekuatannya memang tidak lemah dan bukan tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa. Kakak laki-laki di antara mereka ada yang menguasai aturan ruang dan ruang ini telah diblokir sehingga sulit untuk keluar dari sini. Soyen mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya. Tampaknya kakak laki-laki Anda adalah orang yang terkuat di sini, tapi karena Anda begitu percaya diri, mau tidak mau saya bertanya-tanya, apakah Anda masih tidak ingin pergi dengan saya? Jika itu masalahnya, Anda hanya akan melihat orang kuat seperti dia mati. Su Aking tersenyum lagi dan berkata dengan penuh keyakinan. Mendengar itu, Sioyan sedikit mengernyit. Tunggu. Biarkan saja mendiskusikannya dengan kakak laki-laki saya. Jelas, Sioyan juga menyadari bukan tidak mungkin ada dewa kekosongan besar di sekitar. Jadi tidak mengherankan jika ada orang kuat di sini. Jika diperhatikan dari apa yang dikatakan Su Aking, mungkin ada keabadian dewa tingkat kelima. Dan apa yang dikatakan Su Aking, mungkin dia ada satu-satunya orang yang rendah hati. Jadi kemungkinannya ada dewa kekosongan tertentu di langit yang perlu memindahkan pasukan Taisu. Atau mungkin selain Sukian Taiyi, Taisu juga memiliki orang kuat yang telah mencapai keabadian tingkat kelima. Karena meskipun Soyan tidak memiliki konsep keabadian dewa yang sangat spesifik, tapi sekarang dia juga tahu bahwa tingkat ketiga adalah titik balik monster tua seperti Sukian Taiyi yang telah lama terjebak di tingkat kelima dan belum mencoba membuat terobosan apapun, dan ini sudah menunjukkan betapa sulitnya menerobos keabadian dewa yang bahkan jauh lebih sulit daripada menerobos keabadian kaisar. Dan Soyan sekarang mengetahui hal ini dengan sangat baik karena dia juga telah lama terjebak di langkah ke-9 keabadian kaisar dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Aturan ruang di tempat ini memang sangat kuat dan memang sulit untuk ditembus. Namun kami telah melakukan persiapan sebelum kami masuk. Jadi kami akan mengirim Anda pergi lebih dulu. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk kembali. Keyun segera mengirim pesan kepada Sioyan lagi. Bahkan mata mereka bertekad, seolah-olah sudah siap untuk bertarung sampai mati. Adik laki-laki, Ratu telah memperingatkan saya sebelumnya bahwa situasinya sekarang tidak jelas dan senior Senwu adalah salah satu kartu truf sensi. Jika adik laki-laki tidak sedang menghadapi krisis hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak memanggilnya. Keyun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Sioyan karena dalam situasi ini, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera atau jika dia menghadapi situasi yang sangat kritis, maka Sioyan pasti akan memanggil Senwu untuk datang. Namun Sioyan menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak kakak laki-laki, biarkan saya melepaskannya. Jelas Sioyan telah mengambil keputusan, bahkan sikapnya berubah menjadi keras. Karena dalam situasi kali ini dan pemandangan yang dia lihat sekarang, Sioyan merasa sangat familiar. Seolah-olah kejadian ini seperti yang Sioyan lihat dalam kompetisi seluruh alam. Pada saat itu, aliansi dewa pertarungan sangat besar dan berbahaya karena dari beberapa yang mulia dari aliansi dewa pertarungan hampir memusnahkan nyawa semua orang di tim tak kena takut. Dan di antara mereka ada Sioyan. Jadi tidak peduli apa, Sioyan tidak ingin mengorbankan para kakak seniornya. Bagaimanapun semua kakak seniornya sangat baik padanya dari lubuk hatinya. Bahkan pada saat kritis seperti itu, mereka tidak akan ragu dalam menghadapi hidup atau mati. Bahkan mereka tidak akan mengeluh untuk melindungi dirinya secara menyeluruh. Adik laki-laki, Anda tidak bisa melakukan ini. Keyun terus membujuk Sioyan. Kakak laki-laki, jika saya melarikan diri kali ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa menembus keabadian dewa dalam hidup ini. Saya tahu bagaimana menjadi tercerahkan. Jadi bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab ini? Jadi biarkan saya pergi sekarang. Lagi pula, jika saya benar-benar berada dalam bahaya hidup atau mati, saya dapat memanggil senior Zenwu. Jadi kali ini, saya harus pergi mencari ratu. Saudaraku, dalam situasi seperti ini, apalagi perang, kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus kepada kita dan menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarga mati dalam pertempuran ini. Jika ini masalahnya,
saya Xiaoyan akan semakin enggan merobos belenggu keabadian dewa, dan itu tidak akan pernah dibuka lagi. Setelah Xiaoyan mengatakan itu, Keiyun menarik lengannya yang menghalangi Xiaoyan, sehingga Rancang serta yang lainnya tercengang. Kalau begitu, biarkan saya pergi dengan Anda, adik laki-laki. Meskipun ratu mungkin tidak dalam bahaya, tapi kemungkinan orang-orang ini hanya ingin menggunakan ratu untuk memikat Anda agar muncul. Dan Anda adalah satu-satunya harapan Sensi. Jadi Anda juga harus memikirkan tentang masalah ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.